Kemudian yang berikutnya yang membatalkan amalan yaitu mendatangi dukun atau mendatangi peramal. Jadi ada praktek-praktek perdukunan yang biasa didatangi oleh manusia dan dianggap bisa memberi kabar dan berita tentang hal-hal yang gaib yang belum terjadi. Ini sepakat bahwa perbuatan ini haram berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Islam mengharamkan perdukunan. Apakah yang berkaitan dengan perbintangan? Apakah meramal dengan telapak tangan, membaca di dalam gelas atau baskom atau mangkok, atau menggaris di tanah untuk diramal? Ini semua perkara yang diharamkan. Begitu pula Islam mengharamkan berinteraksi dengan mereka, kecuali mendatangi dukun dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti yang pernah Rasulullah lakukan pada seseorang yang namanya Ibnu Sayyad. Dia orang Yahudi. Didatangi bukan mau ditanya, tapi mau dijelaskan tentang kemungkarannya. Rasulullah SAW mengancam orang yang mendatangi dukun itu tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ini berkaitan dengan keyakinan. Orang salat itu kan tidak ada hubungannya dengan dukun. Tapi kenapa salatnya tidak diterima? Nah, itulah salah satu dampak dari bahaya mendatangi dukun. Di dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan." Siapa yang mendatangi dukun? Siapa yang mendatangi arraf? Arraf itu peramal. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Man ata kahinan." Siapa yang mendatangi dukun? Fasa'alahu an syai'. Kemudian dia bertanya tentang sesuatu. Kata Rasulullah SAW, sabda beliau, "Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila." Allah tidak terima salatnya selama 40 hari. Jadi 40 hari, 40 malam dia salat itu tidak ada yang Allah terima. Satu hari, satu malam salat 5 kali. 5 kali 40, 200 kali dia salat. Ancaman ini yang mendatangi dukun dan bertanya. Mungkin dia percaya atau mungkin dia tidak percaya. Dia datang ke dukun, dia bertanya. Kemudian dia tidak percaya. Kalau dia percaya, nah ini ada lagi tambahannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man ata kahinan aw arrafan. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqulu. Dia benarkan apa yang diucapkan oleh dukun itu. Apa tambahan bahayanya? Faqad kafara bima anzala ala Muhammadin atau bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah mengingkari, mengkufuri apa yang dibawa oleh, apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi resikonya besar. Dia mengingkari Al-Quran, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, apa yang diturunkan kepada Nabi kita. Jadi ini kondisi orang yang datang kemudian bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kondisi orang yang ditanya? Yang bertanya saja datang ke dukun itu ancamannya luar biasa. Apalagi yang ditanya, apalagi si dukun itu. Yang mengherankan lagi, ada orang yang seperti itu. Orang-orang yang dikenal sebagai dukun, tapi sebagian kaum muslimin menganggap itu karomah. Sebagai sesuatu yang hebat. Nah, ini yang berbahaya. Itulah pentingnya kita mengajarkan saudara kita tentang ilmu, supaya mereka itu terjaga dari perkara-perkara yang seperti ini. Kita kalau tidak belajar agama, jelas kemana lagi pikiran kita kalau tidak ke dukun-dukun itu. Dan kita mungkin sebelum belajar agama punya pengalaman-pengalaman pribadi. Dengar teman atau mungkin pernah mendatangi langsung, atau mungkin ada keluarga. Nah, ini perkara besar dalam agama kita. Orang-orang dahulu itu mereka menyekutukan Allah ketika dalam kondisi mereka senang. Tapi kalau mereka susah, mereka tidak musyrik. Tapi orang-orang belakangan itu senang dan susah dua-duanya. Senang datang ke dukun, susah lebih-lebih lagi datang juga ke dukun. Mau lihat-lihat jodohnya sudah sekian lama belum menikah. Mau lihat-lihat rezekinya, mana hari baik, mana hari nahas. Nah, ini perkara-perkara yang besar.